Mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno, selamat sore Prof Jamin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Prof Jamin. Prof, jika memang keluarga masih menilai keberatan dengan hasil penyelidikan polisi, lalu apa saja jalur hukum yang setidaknya bisa ditempuh oleh pihak keluarga? Ya, pertama tentu yang sudah ditetapkan dalam konferensi Polda Metro Jaya terkait proses penyelidikan yang menurut Polda Metro tidak ditemukan adanya peristiwa pidana karena kematian tidak melibatkan pihak lain. Itu menunjukkan kalau tidak ada peristiwa pidana. Tetapi berdasarkan Perkap 6 2019, kalau tidak ada peristiwa pidana, maka penyelidik harus mengeluarkan yang namanya SP3 lidik. Nah, kalau tidak mengeluarkan SP3 lidik, berarti masih terbuka kemungkinan bagi penyelidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, jadi kita tunggu apakah penyelidik ini akan mengeluarkan SP3 lidiknya. Kalau enggak, berarti ini akan masih berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih upaya masyarakat yang tidak setuju ataupun keberatan terkait dengan konferensi tersebut yang menyatakan tidak ada peristiwa pidana? Pada umumnya, mereka bisa mengajukan keberatan kepada pimpinannya, ya. Yang pertama. Yang kedua, kepada kalau kepada Propam itu tentu karena ketidakprofesionalan dari penyelidik dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan ke eksternal bisa melakukan pelaporan kepada Kompolnas, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi perlu membawa barang bukti lain ketika melakukan pelaporan? Ya, tentu kalau ada ditemukan alat bukti ataupun barang bukti yang bisa menunjukkan bahwa terjadi suatu tindak pidana dalam kasus ini yang bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, maka tadi saya katakan belum ada SP3 lidik sehingga boleh dilanjutkan. Ya, boleh dilanjutkan, ditindaklanjutkan. Nah, kelemahan kita di Indonesia ini, kita tidak mengakomodir private investigator, ya, atau penyelidik atau penyidik swasta. Nah, kalau di negara-negara common law, kalau komparatif terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik yang negara secara resmi, nah, boleh saja kita menyewa yang namanya private investigator untuk mencari tahu apakah benar apa yang dilakukan oleh penyelidik resmi begitu. Baik, Pak Susno, kalau melihat dari rangkaian kasus kematian Arya Daru ini, apakah menurut Anda dari pernyataan polisi ini sudah firm? Artinya sudah ada keyakinan penuh bahwa memang tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan orang lain? Ya, kita tinjau dari segi ilmu penyelidikan dan penyidikan ya terkait erat dengan pembuktian. Yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya adalah sampai dengan jadi sejak peristiwa itu diketahui sampai dengan dia mengumumkan konferensi pers itu berkesimpulan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain. Nah, kemudian pidananya belum ditemukan gitu. Nah, kemudian Prof tadi katakan, Prof Jamin Ginting katakan ini kan tidak ada penghentian penyelidikan. Artinya penyelidikan itu sesuai dengan hukum acara, memang tidak ada penghentian penyelidikan. Adapun yang ada adalah peraturan Kapolri gitu. Tapi bukan berarti peraturan Kapolri itu melarang gitu. Tapi demi kepastian bahwa dihentikan. Nah, sekarang ini sesuai dengan UHAP, ini tidak berhenti gitu. Kalau ada siapapun memiliki alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi celahnya hanya alat bukti tersebut ya, Pak Susno? Ya, kalau nggak ada alat bukti apa aja yang kita mau pelajari, selidiki. Misalnya, menurut keyakinan saya seyakin-yakinnya, itu bukan alat bukti. Jadi saya duga gitu, diperkirakan, saya yakin.
itu bagus. Saya yakin dukunglah dengan alat bukti. Pasti Polri sangat berterima kasih dan nanti akan dapat penghargaan gitu kalau memang namanya menemukan itu. Artinya harus ada bukti baru yang bisa memperkuat keyakinan dari orang tersebut untuk dibuka lagi. Prof Jamin, kalau artinya keluarga saat ini menyebut akan menunjuk kuasa hukum. Apakah ini artinya keluarga tidak yakin dengan hasil penyelidikan polisi atau memang keluarga tidak yakin bahwa ini adalah suatu peristiwa tanpa unsur pidana seperti yang dinyatakan oleh penyelidik kepolisian? Ya, kalau keluarga tadi itu menunjukkan sangat jelas dan terang kalau mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, di mana korban sendiri ibaratnya menghabisi nyawanya sendirilah begitu karena satu dan hal permasalahan yang disampaikan. Dan menurut keluarga tidak ada indikasi yang bisa menunjukkan mulai dia mengenal sendiri ya terkait dengan korban ini bahwa orang tersebut punya karakteristik untuk mengakhiri suicide ya, untuk mengubur dirinya sendiri, ya nggak ada itu. Malah mungkin mereka punya bukti yang kita tidak bisa tahu saat ini yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum bahwa ada ancaman, contohnya ya, ada bukti surat atau bukti WA atau bukti apapun itu terkait dengan ancaman akan membunuh dia, terkait dengan apa yang sudah dia bongkar, contohnya terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia yang pernah dia ungkapkan di pengadilan negeri di Jepang begitu. Nah ini sangat bagus, justru itu yang kita harapkan. Nah gini Prof Jamin, kalau saat ini keluarga kan juga mendesak pihak kepolisian bisa menemukan ponsel dari Arya Daru Pangayunan. Apakah jika ponsel tersebut tidak ditemukan, ini sebagai salah satu tanda tidak lengkapnya penyelidikan? Mengenai barang bukti ponsel tersebut, kalau itu menjadi suatu unsur yang sangat penting, tetapi kemarin sudah disampaikan oleh Polda Metro, WA itu terhubung dengan laptop. Jadi laptop itu ternyata ada terhubung dengan HP tersebut dari WA-nya ya. Tapi kan kalau dari ponsel tidak hanya bukti elektronik WhatsApp pembicaraan saja, ada juga histori pencarian dan lain sebagainya. Ya justru itu. Nah pertanyaannya sekarang kalau Polda Metro Jaya tidak bisa menemukan alat bukti itu tersebut, alasan tidak dapat itu kenapa? Apa mereka sudah berupaya dengan sekuat tenaga dan tidak ditemukan? Atau ada kendala-kendala lain yang kira-kira kemungkinan masih bisa dilakukan. Nah, tapi saat ini kan saya katakan sekali lagi, peristiwa pidananya sudah diungkapkan tidak ada. Harusnya berarti di kemudian hari, kalau mereka menemukan ponsel tersebut, saya kira kalau ada unsur pidananya pastilah ini akan ditindaklanjuti. Nah, bisa saja saya setuju juga dengan keluarga untuk mendesak kembali Polda Metro Jaya untuk menemukan itu. Siapa tahu dengan ponsel tersebut ditemukan alat bukti baru yang menunjukkan adanya indikasi pembunuhan begitu. Oke, Pak Susno, saat ini dengan situasi saat ini, menurut Anda masih ada kemungkinan untuk penyelidikan dibuka kembali? Enggak, jangan ada kekeliruan yang mengatakan penyelidikan dibuka kembali ya. Tidak pernah penyelidikan itu ditutup. Hanya kesimpulannya sampai dengan kemarin belum ditemukan gitu unsur tindak pidananya belum ditemukan. Tapi kalau disebut belum ditemukan, apakah polisi dalam hal ini penyelidik terus mencari bukti-bukti lain atau sudah dianggap stop? Tidak boleh dianggap. Penyelidikan itu tidak pernah stop oleh perumus hukum acara pidana. Tidak pernah membuat suatu diktum tentang penghentian penyelidikan. Hanya ada penghentian penyelidikan itu diizinkan menurut peraturan Kapolri tahun 2018. Tapi ini penyelidikan sepanjang, makanya akan sangat berterima kasih kepolisian. Manakala siapapun, jangankan pihak keluarga, siapapun juga, tapi jangan hanya saya katakan tadi, menurut dugaan saya yakin, saya perkirakan, analisis saya, itu tidak bisa. Sekarang ini kan
polisi berkesimpulan itu berdasarkan alat bukti, baik alat bukti 184 UHAP ataupun alat bukti forensik berupa terkait dengan Artinya siapapun bisa saja mengajukan alat bukti, tidak harus keluarga, tapi juga pihak lain dalam hal ini masyarakat pun terbuka untuk memberikan alat bukti jika memang ada. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, dan juga terima kasih Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih. Pak Jamin, selamat sore. Terima kasih, Pak Susno. Sore, Pak Susno.